ومنها طائفة بينة قبلت الماء فأنبتت الكلع والأسر كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني بالكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومننا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبكم في دارين آمين. وروى الزهري عن أسماء بنت رحم عن أمها قالت شهدت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم في إحداثها التي ماتت بها ومحمد صلى الله عليه وسلم غلام يفعل له 5 سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه وقالت أبيض شعر ثم قالت كل حي ميت وكل جديد باد وكل كثير يفنى وأنا ميتة وذكر باقي وقد تركت خيرا وولدت كفرا ثم ماتت فكنا نسمع نوح الجن عليها. وروى الزهري عن أسماء بنت رحم عن أمها قالت. Meriwayatkan Az-Zuhri dari Asma binti Rahmin. Asma binti Rahmin dari ibunya, ya, dari ibu Asma bin Rahmin. Qalat menceritakan ibunya, Sahidtu Aminata umman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi illatiha allati matat biha. Aku menyaksikan Sayyidah Aminah, ibu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sakit yang sakitnya itu membawa kepada kematiannya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam gulamun yafa'un lahu 5 sinina. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, mendekati umur 5 tahun. Inda ra'siha, berada dekat kepala ibunya. Fanazorat ila wajihi, maka ibunya memandang kepada Nabi Muhammad. Wa qalat abiyata syi'r, dan beliau mengucapkan beberapa bait syair. Ya, jadi syair yang diungkapkan oleh ibu dari Nabi Muhammad ini diucapkan, ya, sebagai pesan, sebagai bekal kepada anaknya, ya. Nah, kalau kita lihat kenapa orang Arab, ya, keturunan Arab, ya, pada umumnya termasuk keluarga Nabi itu pandai bersyair, karena memang mereka itu sejak kecil sudah biasa bersenandung dengan syair-syair.
Dan itu menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang ketika dia mampu melantunkan syair-syair Arab. Dan itu syair-syair Arab dari zaman Jahiliyah sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih diabadikan, masih bisa kita membacanya. Ya. Jadi memang ketika mereka dikatakan jahilin, ya, orang jahiliyah itu kan bukan bodoh dalam pemahaman intelektual, tetapi karena tidak mampu menangkap, mencari sebenarnya Tuhan yang sebenarnya, sehingga mereka indah dalam bercakap, ya, dalam berlantun syair, tetapi tidak mampu menangkap isyarat-isyarat ketuhanan, sehingga mereka disebut jahiliyah. Nah, salah satunya ini, ya, jadi anak 5 tahun, Sayyidah Aminah mau wafat, ya, dia memandang kepada anaknya dan dia melantunkan beberapa bait syair. Itu maqalat dibacakan bait syairnya seperti ini. Kullu hayyin mayyitun. Semua yang hidup itu pasti mati. Wa kullu jadidin baru. Setiap yang baru itu akan usang. Wa kullu katsirin yabna. Setiap yang banyak itu akan sirna. Wa ana maitatun. Wa ana maitatun, sementara aku segera meninggal dunia. Wa zikri bakin, dan zikirku, ucapanku kekal. Wa qad taraktu khairan, sungguh aku tinggalkan, ya, sebuah kebaikan. Wa waladtu tuhran, dan anakku dalam keadaan suci. Inilah bait syair yang diucapkan oleh Sayyidah Aminah ketika akan meninggalkan anaknya. Sumamata, kemudian beliau wafat. Fakunna nasma'u nauhal jinni 'alaiha. Ketika itu, kata orang yang menyaksikan itu, kami mendengar tangisan jin yang menyaksikan wafatnya Sayyidah Aminah. Jadi saking banyaknya itu terdengar. Jadi orang-orang hanyut dalam situasi, ya, melepas keberangkatan, ya, meninggalnya dari ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu hayyin mayyit. Setiap yang hidup bakal mati. Wa kullu jadidin badi. Setiap yang baru akan usang. Wa kullu katsirin yafna. Setiap yang banyak akan sirna. Wa ana maitatun, aku segera wafat. Wa zikri batin, tapi zikirku tetap kekal. Penyebutanku akan kekal. Ya. Itulah ucapan seorang ibu yang ingin melepaskan anaknya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang kita mau masuk satu kondisi di mana ini menjadi perdebatan di kalangan para mu'arrikhin, ya, para ahli sejarah, dengan para muhaddits, orang-orang yang mengerti, yang memahami tentang hadis yang mau kita bicarakan. Sehingga bapak ibu, ya, mendengarkannya itu pelan-pelan, mudah-mudahan kita tidak salah memahami. Wa qad ruwiya anna Aminata amanat bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Sungguh diriwayatkan bahwa Sayyidah Aminah, ibunya Nabi itu, amanat bihi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada anaknya. Kan waktu dia meninggal kan belum jadi nabi, belum jadi rasul kan, baru umur 5 tahun. Nah, dia beriman ba'da mautiha, setelah kematiannya. Ini
bagian dari yang mesti kita ya mengimaninya ya. Jadi ini nanti ada argumentasi yang bisa kita jadikan sebuah pedoman, karena banyak orang kalau dilihat di YouTube berani betul yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu kafir dan kekal di neraka jahanam. Karena memang zahirnya bapak lebih dulu, ibunya saja baru 5 tahun. Dari mana kenal Islam? Nah, di sini dikatakan bahwa Sayyidah Aminah itu beriman kepada putranya setelah wafat. Berarti 40 tahun setelah wafat dibangunkan. Nah, itu maksudnya ya. Coba kita lihat. Rawat Tabarani bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu anha. Meriwayatkan Imam At-Tabarani dengan sanadnya dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala Hahun, bahwa Nabi pernah berkunjung ke daerah Hahun, namanya, nama daerah, ismul qaryah, nama daerah. Kaiban, dalam keadaan sedih, hazinan, dalam keadaan duka cita. Kira-kira gini, aku bawa agama baru, tapi ibu bapakku tidak terbawa. Itulah yang disebut dengan kaiban, hazinan, ya, sedih, duka dia. Faqama bihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkannya. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Summa raja'an masruran, kemudian kembali Nabi ke rumahnya itu masruran, dalam keadaan gembira. Habis dibangunkan ibu bapaknya itu, Nabi bergembira. Qala, Nabi bersabda, Sa'altu Rabbi azza wa jalla fa ahyali ummi fa amanat bi. Aku mohon kepada Tuhanku azza wa jalla fa ahyali ummi, agar Allah hidupkan ibuku untukku. Fa amanat bi, maka ibuku beriman kepada. Artinya mengakui kenabiannya putranya. Tsumma raddaha, kemudian dikembalikan. Artinya wafat kembali. Wa kadza ruwiya min hadisi Aisyah aidan. Demikian pula diriwayatkan pada hadis Sayyidah Aisyah pula, ihya'u abawaihi sallallahu alaihi wasallam amana bih, bahwa Nabi pernah menghidupkan ibu dan bapaknya, dua-duanya amana bih, keduanya beriman kepada putranya. Auradahu, ya, kemudian dikembalikannya, ya. Auradahu as-Suhaili wal Khatib, mendatangkan periwayatan ini oleh Imam as-Suhail dan Imam al-Khatib. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini termasuk yu'minuna bil ghaib, ya, yu'minuna bil ghaib. Kita jangankan sudah 1444 tahun yang lalu, kita ini, jangankan kita, di zaman Nabi sendiri mereka tidak melihatnya, ya, bagaimana Nabi membangunkannya. Nah, nanti apakah ini mungkin? Ternyata Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang mati. Nabi Musa pernah menumpuk orang yang dibunuh, kemudian dibangunkan, ditanya siapa yang membunuhnya, dia sebutkan, kemudian mati. Itu Nabi yang levelnya di bawah Nabi Muhammad. Nah, ini bagian dari yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ciri. Jadi kalau orang tidak beriman pada hal-hal yang gaib semacam ini,
maka repot ya. Jadi kadang-kadang sedih gitu dia menggunakan hadis yang sahih tapi untuk mengatakan ya bahwa ayahnya Nabi, ibunya Nabi di neraka jahanam. Nggak tega rasanya saya mendengar itu ya. Nah ini bapak-bapak sekalian, duka cita pada intelektual yang sombong ya, yang terlalu berani. Kira-kira apa yang manfaatnya yang bisa diambil ya ketika dia mengatakan yang semacam itu ya. Wa qala al-Qurtubi fi Tadhkirati, berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ini ada satu jilid kitabnya At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, dan itu isinya At-Tadhkirah itu hanya membicarakan babak kuburan. Satu jilid sebesar Al-Quran itu hal ihwal tentang kematian. Nah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitabnya At-Tadhkirah, inna fadailahu sallallahu alaihi wasallam wa khasaisahu lam tazal ya tatawala wa tatabu'u ila hina mamatihi, bahwa keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekhususannya itu terus menerus ya berganti dan bersambung sampai dengan wafatnya beliau. Fayakunu hadza, maka jadilah cerita yang semacam ini, cerita membangunkan ibu bapaknya ini, mimma faddalallahu bihi wa akramahu, bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kemuliaannya Nabi Muhammad. Selesai sudah kalau kajiannya seperti itu. Jadi ini termasuk min khasais, bagian dari kekhususan, fadail keutamaan. Dan kita membaca itu tentang kisah ya, Nabi Isa menghidupkan, Nabi Musa menghidupkan. Bahkan bukan cuma sekedar itu, Nabi pernah mengatakan itu begini, ulama'u ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama-ulama umatku itu satu level dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ada hadis bunyinya begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya ya riba asrama itu. Orang-orang yang hafal Quran, orang yang suluk mengikuti thariqah. Ada salah seorang putra raja yang tinggal di situ, dilihatnya makannya nasi putih, air putih dengan garam. Sementara dia lihat gurunya Syekh makan ayam. Wajarlah kalau seorang raja nggak tega lihat anaknya semacam itu. Singkat cerita, minta dispensasi lah untuk anak raja. Maka tulang belulang yang ada di depannya itu dipegang, dilemparkan. Maka ayam itu kupuri. Dia bilang nanti kalau sudah bisa seperti itu boleh makan ayam. Itu pada ya biografi, pada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Padahal ya itu termasuk umat. Masa orang gak beriman dengan ketika Nabi ya 40 tahun setelah ya dia jadi Nabi itu, maka dia membangunkan ibu bapak. Nah ini jadi jangan
subscribe, jangan di like, jangan didukung orang-orang yang berani mengatakan ya ayahnya ibunya Nabi bukannya Muslim dan bukannya Muslim ya. Dan jangan dicari-cari, biarin aja ya, lama-lama dia jadi usang. Saya nggak mau mencari dan nggak kepingin cari, tapi orang banyak betul yang ngomongnya, yang mengatakannya itu, yang mengatakannya pun saya masih ingat ustaznya. Ya kan saya urusan dia saja sama Tuhan. Ya jadi Imam Al-Qurtubi itu mengatakan itu. Fayakunu hadza ay qissatu hadza ya. Mimma faddalallahu bihi wa akramahu. Bagian dari karunia Allah dan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita jadi Nabi dan Rasul, kita melakukan ini kan? Pastilah ya, ketika ibu bapak kita meninggal dunia. Qala wa laisa ihya'uhuma wa imanuhuma mumtani'an aqlan wa la syar'an. Qala berkata Imam Al-Qurtubi, laisa ihya'uhuma, tidaklah menghidupkan ibu bapaknya Nabi, wa imanuhuma, dan keimanan ibu bapaknya Nabi itu mumtani'an aqlan, tertolak, tercegah secara rasional. Wala syar'an, dan tidak juga tertolak menurut syariat, kata Imam Qurtubi. Faqad warada fil kitabil aziz, sungguh telah datang penjelasan di dalam kitab yang agung, Ihya'ul Qatili Bani Israil, bahwa Nabi Musa pernah menghidupkan orang yang terbunuh dari kalangan Bani Israel, wa akhbaro biqatilihi, kemudian orang yang dihidupkan itu menceritakan siapa yang membunuh. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam yuhyil mauta. Yang kedua, bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi itu kisahnya. Kan kalau Nabi dan Rasul itu diturunkan di satu daerah, dia dakwah. Ana Rasulullah, atau arsani Allah, aku adalah orang yang diutus oleh Allah. Maka biasanya pada waktu itu umat itu akan mengatakan, aina alamatu rasulillah, mana tandanya kalau kau diutus oleh Allah, itu tandanya. Dan biasanya Nabi yang mengaku dirinya seorang rasul bilang, apa yang kau minta? Nah, ketika Nabi Isa diminta, mana buktinya kalau kau rasul? Nabi Isa bilang, apa mau? Iya ya ada, bangunkan ini kuburan. Maka Nabi Isa sholat, ditepuk, bangun orang itu dari kuburan. Dan orang itu mengatakan, kenapa aku dibangunkan? Kalau kita melihat ini, udah beriman belum? Beriman nggak? Kalau kita hidup di zaman itu, melihat Nabi Musa seperti itu, tandanya kita beriman nggak sama Nabi Musa? Nabi Isa beriman? Beriman nggak? Bisa lihat dengan mata. Tapi Bani Israel bilang enggak. Jangan-jangan ini mayit yang belum lama meninggal, emang belum mati dia. Coba kau hidupkan putranya Nuh. Putranya Nuh hidupkan. Ditepuk, bangun putranya. Kenapa kau bangunkan aku? 70 tahun tarikan ruhnya masih terasa sakit. Nah, itu dua nabi dan rasul dikisahkan di dalam Al-Quran. Bisa kita jelas baca di dalam tafsirnya. Masa Nabi Muhammad gak percaya? Sehingga tetap berani mengadakan ibu bapaknya di neraka. Hafir. Ya Allah, ya. Subhanallah.
Jadi repot juga. Jadi ternyata jadi ustadz pintar juga belum tentu juga. Nggak sombong ya. Ya, jadi bahaya. Ya, jadi ini yang dikatakan Imam Al-Qurtubi bahwa secara rasio dan secara syariat nggak bertentangan. Yang di bawahnya itu dihisap kok, apalagi panglimanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ahyallahu ala yadayhi jama'atan minal mauta. Seperti demikian pula terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah pernah menghidupkan di hadapan Nabi itu jama'atan minal mauta. Beberapa orang yang sudah wafat dihidupkan sama Allah. Jadi bukan satu. Nah itu menarik ya, kisah tentang orang yang dihidupkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapapun jumudnya otak kita, bodohnya otak manusia, kalau mukjizat itu ditampakkan seperti itu, kemudian tidak beriman juga, ya benar-benar dibilang jahiliyah itu ya benar gitu. Udah dilihat kok. Kita ini ke kuburan, ada yang kita ke kuburan, kemudian keluar dari kuburan orang itu hidup. Sekarang nih kita ke kuburan, ziarah kubur, yang di kuburan bangun dari kuburnya. Apa yang kita lakukan? Lari bisa jadi. Tapi walaupun lari kita tidak siap secara mental, tetapi kita akan mengatakan Antallah, Antal Khaliq, Engkaulah Allah, Engkaulah yang bisa, ya, yang menciptakan, Kau bisa mengendalikan. Ya. Sehingga itu kalau Jumatan kita ada sunnah itu, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in, ya Mubdi, wahai Tuhan yang membuat awal, yang menyampaikan, ya Mu'in, yang mengembalikan. Membalikan lebih mudah apa? Lebih mudah nggak ketimbang mengadakan? Kalau mengadakan kan nggak ada contohnya. Mengadakan aja bisa, apalagi mengembalikan yang sudah ada. Secara teori lebih mudah. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini perlu nih diresapi. Karena medsos yang begitu luar biasa itu. Saya di kampus itu, kalau anak-anak nanya gini, pusing saya. Nah, saya senang ini, kajian kita malam ini, Bapak-bapak Ibu ya bisa dengar. Sehingga nanti anaknya kita tanya yang dia baca itu, jelaskan. Ini kitab ini aja sebetulnya. Kalau mau baca langsung, namanya kitabnya At-Tazkirah, 1 jilid. Ya, Imam Al-Qurtubi. Wa idza sabata hadza, apabila sudah tetap yang demikian ini, fama yamtani'u imanuhuma ba'da ihya'ihima, maka apalagi yang dapat mencegah ya keimanan kedua ibu bapaknya setelah dihidupkan oleh Allah. Wa yakunu dzalika ziyadatan fi karamatihi wa fadilatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah kelebihan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi dan keunggulan. Dan wa faddalallahu ala ba'din itu diantaranya ini. Kalau orang tanya apa sih keutamaannya, diantaranya ini. Ya, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, ini penting ya untuk kita pahami. Dari lantaran ya sekarang ini apa saja orang bicara. Sekarang ini orang nggak hebat, cuma bisa baca, ada terjemahannya, bikin konten, bikin vlog. Padahal dia nggak tahu resiko dari dia buat. Kan nggak semua orang mau duduk seperti ini.
Dulu di Manjusari juga semua orang. Akhirnya terpedaya. Oh iya, hampir benar. Jadi seakan-akan gini, biarin aja dah. Kalau mak gua, bapak gua nggak ibadah, urusan dia. Nabi Muhammad juga begitu. Bahaya banget gitu. Biarin aja dah. Gak penting. Jadi itu melahirkan ketidakpedulian. Padahal bagi seorang anak, untuk ibunya, untuk bapaknya bukan cuma harta. Leher anaknya bila diboleh disembelih buat ibunya layak diberikan. Leher kita ini diminta sama ibu kita potong kasih. Ya, harus begitu. Nah, tapi kalau ketika dia memahaminya gitu, udah urusan agama masing-masing. Akibatnya bapaknya agamanya apa, anaknya agamanya apa, kan fakta kan. Karena memang ustadznya ngomongnya begitu, Nabi Muhammad dari bapak ibunya nggak bisa diselamatin. Ya, jadi banget yang sangat berpengaruh ya blogger yang semacam itu, ya postingan-postingan itu bahaya. Wa qala al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, berpendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, inna jami'a abai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu muslimin, bahwa seluruh nenek moyang Nabi Muhammad itu seluruhnya muslim. Muslimin ini maknanya aslama lillah maknanya. Jadi Islam itu secara etimologi itu dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah digunakan. Nabi Ibrahim itu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ucapannya Nabi Ibrahim. Kamu jangan mati kecuali pasrah sama Allah. Muslim. Baru pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-9 Ba'da Asar turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-9 baru diikrarkan Islam itu menjadi nama agama yang dibawa Nabi Muhammad. Dari tahun pertama agama Nabi Muhammad namanya Dinullah, agamanya Allah. Tapi pada saat itu disebut Islam. Nah ini benang merah sejarah yang menghubungkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Semua kewajiban itu sudah diwajibkan kepada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Itu benang merah. Ada koneksitas histori yang terhubung. Ya. Jadi bapak ibunya Nabi itu mengikuti agama yang waktu itu dibawa pada zaman itu oleh nabinya gitu. Maksudnya gitu. Jadi nggak ada keturunan ya apa itu garis lurus Nabi Muhammad itu yang mengikuti musyrikin, agama-agama lokal itu nggak ada. Semua mereka mengikuti agama samawi itu maksudnya ya. Jadi kanu muslimin adalah orang-orang yang berpasrah kepada Allah. Wa mimma yadullu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan kesimpulan yang demikian itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lam azal unqalu min aslabi tahirin ila arhamit tahirat. Terus menerus aku dipindahkan. Ini yang dipindahkan ini Nur Muhammad itu terus menerus unqalu ya. Aku dipindahkan min aslabi tahirin, dari tulang belakang laki-laki yang suci ila arhamit tahirat, ke rahim-rahim yang disucikan. Artinya yang mengikuti agama samawi pada waktu.
Karena ketika kita sudah ulangi ceritanya sedikit. Awwalu ma khalaqallahu nur Muhammad. Yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu nur Muhammad. Nah itu ditaruhnya itu di tulang sulbinya Adam. Ketika dia menjima istrinya, maka cantik Siti Hawa. Pindah ke bumi, makanya ada yang anaknya yang ganteng dan tidak ganteng. Ya, yang hamil dengan yang hamil berbeda. Yang kemasukan nur Muhammad itu ganteng. Terus sampai ke Nabi Yusuf, terus sampai ke Abada Abdudar, seorang remaja bangsa Arab. Abdudar ini yang mau direbut-rebut oleh 99 wanita siap untuk ini, walaupun jadi istri yang ke-99. Maka tradisi Arab itu istri pertama itu harus dari keluarga. Abdudar ini dikawinkanlah kepada Aminah, dan ketika menikah diganti namanya menjadi Abdullah. Aslinya Abdudar, diganti Abdullah, nikah. Keesokannya Abdullah mendatangi wanita-wanita yang minta jadi istri kedua, ketiga, sampai 99. Tidak ada yang mau dinikahkan sama Abdullah. Kenapa? Pamornya sudah pindah ke Aminah, yang cantik Aminah. Keluar lahir Nabi Muhammad, memang dia pemiliknya, Nur Muhammad. Nah, Bapak-bapak sekalian, begitu periwayatannya. Ya. Faqad qala ta'ala, sungguh Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksud ini bukan najis ainiyah, karena memang dia tubuhnya berlumuran dengan najis, bukan. Tapi hukumnya najis. Dan ulama berbeda pendapat. Mereka mengatakan akidahnya yang najis. Ya. Fawajaba an la yakuna ahdun min ajdadihi musyrikan. Maka wajib tidak ada seorang pun di antara kakek Nabi kita Muhammad itu musyrik. Tidak ada satu pun orang yang musyrik. Apalagi bapaknya, apalagi ibunya. Waqad ahsana al-hafidz Samsuddin Ibnu Nasiruddin ad-Dimashqi haitsu qala. Alangkah bagusnya perkataan Al-Hafidz Samsuddin Nasiruddin ad-Dimashqi ketika dia bersenandung. Haballahu nabiyya mazida fadli ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa'ayya ummahu wa kaza abahu imanin bihi fadlan latifa fasallim fal qadimu bidha qadirun wa in kana al-hadithu bihi dha'ifa. Haballahu nabiyya mazida fadli. Haballahu ahdahullah. Allah memberikan karunia kepada nabinya mazidan fadli, kelebihan karunia, ala fadlin, di atas karunia karunia yang pernah diturunkan. Wa kana bihi ra'ufa, dan Allah dengan yang memberikan kelebihan ini ra'ufa, zat yang maha murah. Fa'ahya ummahu wa kaza abahu, maka Nabi memohon dihidupkan ibunya, demikian bapaknya. Liimanin bihi, agar beriman kepada dirinya. Fadlan latifan, sebagai sebuah karunia kelembutan. Fasallim, terimalah. Fal qadimu bidha qadirun, ya, terhadap pernyataan yang lampau semacam ini, bidha qadirun, Allah maha kuasa. Wa in kana al-haditsu bihi dha'ifan, meskipun hadis yang menjelaskan ini kedudukannya dhaif.
Nah ini yang dimaksud dhaif ini adalah rijalul hadis ya, yang meriwayatkannya itu. Tapi matannya itu tidak dhaif berdasarkan Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Musa menceritakan dengan Nabi Isa itu matannya tidak dhaif. Ini penting nih ya kalau bahasa sekalian. Waqad kana ummu aymana dayatahu wa adonatahu ba'da mautihi ummihi ya. Dan adalah Ummu Aiman, salah seorang wanita Quraisy pada waktu itu, dayatahu ya, mengobati Nabi Muhammad, wa adonatahu, dan mengasuh Nabi Muhammad ba'da mauti ummihi, setelah wafat ibu. Ummu Aiman yang masih dari karangan Quraisy, keluarga yang mengambil alih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaquluna, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Ummu Aiman, anti ummi ba'da ummi, kau adalah ibuku setelah ibu. Wa ma tajaddu Abdul Muttalib wa ma ibu Rasulullah SAW itu kafir. Kalau kita tarik historikal sejarahnya kan Rasulullah itu kan garis keturunannya kan dari Nabi Ibrahim ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran bahwa agama Nabi Muhammad Ibrahim itu kan agama yang dikenal dengan agama Hanif. Ya. Kenapa kita nggak bilang begitu aja? Dulu bahwa Rasulullah SAW itu ibu bapak itu mempunyai agama Hanif yang boleh dikatakan tauhidnya kepada Allah itu. Itu cuma sampai Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam apa namanya? Hanif itu istilah yang disebutkan tentang Nabi Ibrahim. Nah terus garis dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam apa bilang? Yaitu sebenarnya Islam. Dan yang mengatakan bukan orientalis, orang Islam Ustad, bukan orientalis, Ustad yang masyhur di bukan orientalis. Jangan marah dia, gua nggak ngomong, gua bilang gua.